Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Bagaimana? Sudah siap belajar semua? Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Untuk itu, silahkan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang massa atom relatif atau yang biasa dikenal dengan AR. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menerapkan konsep massa atom relatif atau AR serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan massa atom relatif tersebut. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, berarti semua hadir ya. Ya, Ibu harap pada pertemuan-pertemuan selanjutnya juga kalian hadir lengkap seperti ini ya. Ketika kita ingin menentukan massa dari suatu zat, misalnya garam dapur atau NaCl, kita memerlukan satu alat ukur di mana alat ukur tersebut adalah timbangan. Nah, hasil pengukuran dari garam dapur kita sebut dengan massa zat di mana satuannya adalah gram. Ya baik anak-anak, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan massa suatu atom? Di mana kita tahu sendiri bahwa atom ini sangat kecil, bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, untuk cara menentukan massa atom itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan massa atom yang ditentukan terhadap massa atom suatu unsur yang massanya ditetapkan. Nah, massa atom suatu unsur yang massanya ditetapkan ini kita sebut dengan massa atom standar. Ya baik anak-anak, di sini ada yang tahu siapakah yang menjadi standar massa atom? Jadi, standar massa atom yang pertama digunakan adalah hidrogen. Hidrogen memiliki massa atom 1 SMA, di mana SMA ini adalah singkatan dari satuan massa atom. Nah, setelah hidrogen digunakan sebagai standar massa atom, digunakanlah oksigen, di mana oksigen ini memiliki massa 16 satuan massa atom. Nah, lambat laun ternyata ditemukanlah alat yang namanya spektrometer massa. Jadi, spektrometer massa adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi massa dari suatu unsur-unsur dalam suatu senyawa. Ya baik anak-anak, jadi atom-atom suatu unsur itu dapat memiliki lebih dari satu macam isotop. Ada yang tahu apa itu isotop? Masih ingat? Iya baik, jadi isotop adalah dua unsur atau lebih yang memiliki jumlah proton yang sama. Nah, karena atom-atom itu memiliki lebih dari satu macam isotop, maka kemudian dipilihlah isotop yang paling stabil, yaitu C12. Ya, jadi dengan alasan inilah sehingga atom C12 menjadi standar massa atom, sehingga IUPAC pada tahun 1961 menyatakan bahwa yang menjadi standar massa atom adalah atom C12. Jadi anak-anak, C12 ini memiliki massa atom yaitu 12 SMA atau 12 satuan massa atom. Nah, ketika kita konversi ke dalam gram, maka massa satu atom C12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Ya, jadi inilah yang digunakan sebagai standar massa atom. Nah, untuk menentukan massa atom yang lain, sehingga massa atom ini disebut dengan massa atom relatif. Kenapa Bu Guru disebut dengan massa atom relatif? Karena artinya dibandingkan dengan standarnya yaitu atom C12. Ya anak-anak, jadi untuk menentukan massa atom relatif atau AR dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menentukan AR menggunakan standar massa C12. Nah, untuk itu bagaimana cara kita menentukannya? Rumusnya adalah massa atom relatif atau AR sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 massa satu atom C12. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lanjut ke contoh soal.
Massa rata-rata atom unsur X adalah 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Maka tentukan massa atom relatif X jika massa satu atom C12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Ya baik, untuk menyelesaikannya kita tinggal masukkan rumus tadi, yaitu massa atom relatif sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 massa satu atom C12, di mana massa rata-rata satu atom X tadi telah diketahui di dalam soal, yaitu 4,037 kali 10 pangkat minus 23 dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat minus 23, sehingga massa atom relatif sama dengan 4,037 kali 10 pangkat minus 23. Ini kita kali, hasilnya adalah 0,1660567 kali 10 pangkat minus 23. Nah, ini bisa kita coret karena sama, sehingga hasilnya adalah 24,311. Yang kedua yaitu penentuan massa atom relatif berdasarkan isotop dan kelimpahannya. Menurut IUP, massa atom unsur ditentukan berdasarkan massa setiap isotop dan kelimpahannya, sehingga rumusnya adalah massa atom relatif sama dengan jumlah dari massa isotop dikali dengan persen kelimpahan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan bersama-sama contoh soal berikut. Hasil analisis spektrometer terhadap unsur boron diperoleh bahwa boron terdiri dari dua isotop, yaitu isotop B10 dengan massa 10,013 dengan kelimpahan 19,10% dan isotop B11 dengan massa 11,01 dengan kelimpahan 80,90%. Nah, berapakah massa atom relatif boron? Ya baik, untuk menyelesaikannya kita tinggal masukkan rumus massa atom relatif atom sama dengan jumlah massa isotop dikali persen kelimpahan. Jadi yang kita cari adalah massa atom relatif dari boron. Kita masukkan massa isotop boron 11 tadi adalah 10,013 dikali dengan persen kelimpahan, yaitu 19,10 per 100. Ditambah dengan massa isotop boron 11, yaitu 11,01 dikali dengan persen kelimpahan, yaitu 80,90 per 100. Sehingga hasilnya adalah 1,9125 ditambah dengan 8,9065, sehingga hasil akhirnya adalah 10,819. Jadi AR dari boron yaitu 10,819. Sampai sini bisa ya? Ya baik, jadi untuk kalian lebih paham, Ibu akan memberikan tugas hanya 2 nomor, kalian kerjakan dan kumpulkan sekarang ya. Bagaimana pekerjaannya, semua sudah dikumpulkan ketua kelas? Iya baik, jadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Iya betul sekali, kita telah belajar mengenai massa atom relatif atau yang dikenal dengan AR. Nah, untuk itu pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang massa molekul relatif atau MR. Untuk itu Ibu harap kalian membaca materi tersebut di rumah ya. Nah, untuk itu sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita kembali beraktivitas, untuk itu ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi.